Babak 45 lawan tirani, tim pertempuran gila. Wanita muda kucing kurus itu jelas tidak berharap untuk mengalahkan musuh dengan serangan pertamanya. Tepat ketika Tang San mengalihkan kesibukan cakar peraknya, dia sudah mendorong dekat Tang San, cincin roh ketiganya menyala. Di sisi lain, Xiao Wu menerkam dari atas, lurus ke arah tikus gemuk. Tikus gemuk itu juga melihat ke atas untuk melihatnya, tetapi tidak panik. Tubuh bulatnya tiba-tiba memantul ke atas, dua cincin roh pertamanya menyala secara bersamaan, cakarnya muncul. Dengan kecepatan yang tidak seperti ukuran tubuhnya, dia mendekati Xiao Wu. Kecepatannya secara mengejutkan bahkan lebih cepat daripada kucing kurus itu. Perawakan Fatrat membingungkan untuk semua jenis musuh. Tebakan pertama Tang San benar, mereka berdua adalah Master Roh Sistem Agility. Namun, cincin roh pertama kucing kurus adalah peningkatan kecepatan, dan itu adalah cincin roh 10 tahun. Cincin roh kedua tikus gemuk adalah Speed Boost. Cincin roh 100 tahun tidak dapat dibandingkan dengan cincin roh 10 tahun, jadi sebenarnya kecepatan tikus gemuk bahkan lebih cepat daripada kucing kurus, tetapi kekuatannya lebih lemah daripada kucing kurus di dua cincin roh pertama. Kedua belah pihak memulai konfrontasi mereka. Api pertempuran roh juga dilepaskan pada saat ini. Ketika kucing kurus didorong ke dekat tubuh Tang San, cincin roh ketiganya telah melepaskan kemampuannya. Tujuannya adalah untuk mengalahkan Tang San dengan kecepatan 10.000 ton petir dan kemudian kembali untuk membantu Fatrat. Saat melihat Tang San dan Xiao Wu dengan cincin roh superior, kucing kurus yang berpengalaman sudah memutuskan untuk menggunakan metode ekstrim ini untuk bertarung. Dalam pertarungan normal, kedua belah pihak melakukan sedikit penyelidikan untuk mengetahui kemampuan roh musuh sebelum masuk semua. Dia melakukan ini karena dia dipaksa oleh cincin roh mereka yang kuat. Jika dia berhasil, kemenangan akan menjadi milik mereka. 4 kemenangan beruntun bukanlah hal yang mudah didapat, dan mereka tidak ingin menyia-nyiakan 5 kemenangan beruntun tersebut. Jika itu terjadi, poin dan uang yang diperoleh menjadi 10 kali lipat. Miao, suara meong melengking tiba-tiba terdengar. Tubuh wanita muda kucing kurus berubah di udara, cakarnya tiba-tiba menjadi 10 kali lebih panjang, berubah menjadi 10 pedang tajam yang mengarah ke Tang San. Kekuatan roh pada cakar yang dibuat bersiul di udara. Udara sangat menekuk saat melewatinya. Ini jelas bukan kekuatannya sendiri lagi, tapi kekuatan yang datang dengan kemampuan roh ketiganya. Sekarang, dia sudah berada tepat di depan Tang San, cakar memanjang ditusukkan ke banyak tempat di Tang San. Serangannya juga digandakan oleh cincin roh 1000 tahun dan sekarang tidak dapat dipertahankan untuk guru roh peringkat yang sama. Jika musuhnya adalah guru roh lainnya, mereka mungkin sebenarnya telah dikalahkan oleh kemajuannya yang berani. Mengunci bagian depan mereka, satu-satunya pilihan adalah mundur untuk menghindari serangannya, tetapi Tang San sudah mundur sedikit, jadi dia sangat dekat dengan tepi Spirit Fighting Stage. Jika dia mundur sekarang, kucing kurus yakin dia bisa mendorongnya turun dari panggung. Sayangnya, rencana kucing kurus gagal. Musuhnya Tang San pernah mengalami situasi hidup dan mati, bagaimana dia bisa dengan mudah dipukul mundur. Saat cakar tajam hampir menembus tubuhnya, tiba-tiba, tubuh bagian atas Tang San menghilang tanpa peringatan. Wanita muda kucing kurus sedikit mengoceh. Gerakannya terlalu cepat, bahkan dia tidak melihat bagaimana Tang San melakukannya. Pada kenyataannya tindakan Tang San sederhana. Yang dia lakukan hanyalah membungkuk ke belakang, membiarkan seluruh tubuh bagian atasnya jatuh ke belakang. Meskipun dia tidak sefleksibel Xiao Wu, melakukan ini masih dalam kemampuannya. Namun, karena wanita muda kucing kurus ada di depannya, melakukan ini memperlihatkan dadanya. Meskipun wanita muda kucing kurus itu kosong, dia segera menemukan tindakan Tang San yang tampaknya salah. Yang harus dia lakukan adalah mengibaskan pergelangan tangannya ke bawah untuk memenangkan pertarungan ini. Kemenangan sudah dekat, dan wanita muda kucing kurus tidak bisa menahan perasaan gembira. Fla, I, C, K, I, G. Pergelangan tangannya adalah gerakan yang mudah baginya. Berpikir dalam benaknya, dia berpikir, pria bertopeng ini memiliki cincin roh yang layak, tetapi pengalaman bertarungnya yang sebenarnya mengerikan. Dia menggunakan taktik mengekspos kelemahan ini untuk menyelesaikan seranganku sebelumnya. Namun, dia juga melupakan sesuatu. Dia lupa tentang semangat Tang San. Kegembiraan wanita muda kucing kurus hanya berlangsung sepersekian detik. Saat berikutnya, dia menemukan bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali,
bahkan untuk menjentikkan pergelangan tangannya ke bawah pun tidak. Tang San sudah melepaskan rumput perak birunya sebelumnya ketika Xiao Wu melompat dari bahunya. Hanya rumput perak birunya yang dipanggil ke tanah. Ketika wanita muda kucing kurus menyerang, tubuhnya berhenti sejenak dan rumput perak biru yang tangkas menjeratnya. Jika bukan karena keterikatan Blue Silver Grass, meskipun dia sangat cepat, bagaimana Tang San akan mengekspos kelemahannya di depannya. Setelah membungkuk ke belakang, Tang San berjungkir balik ke belakang, kedua kaki menendang ke pergelangan tangan musuh. Wanita muda kucing kurus tiba-tiba menemukan dia tidak bisa bergerak. Tepat ketika dia ingin berjuang, dua tendangan Tang San datang dan kekuatan besar mengirimnya terbang mundur. Pada saat yang sama, paku di rumput perak biru muncul, melumpuhkan seluruh tubuhnya, memaksanya untuk memusatkan semua kekuatan rohnya untuk bertahan melawannya. Dalam situasi pertempuran nyata, keuntungan dari cincin roh Man Face Demon Spider yang diperoleh dengan susah payah ditampilkan. Tidak hanya rumput perak biru yang sangat tangguh, racunnya juga meningkat pesat. Mengikat tampak seperti kemampuan roh pertama Tang San, tetapi rumput perak biru adalah tubuh utama roh Tang San, jadi setiap cincin roh akan menambah rumput perak biru. Ini adalah keuntungan dari roh alat vs roh binatang. Ahli roh alat, meskipun tubuh mereka tidak dapat ditambah dengan roh mereka tumbuh lebih kuat secara konsisten. Meskipun wanita muda kucing kurus berjuang dengan sekuat tenaga, kekuatan rohnya bahkan tidak sekuat Dai Mubai atau sekuat, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri dari rumput perak biru. Di bawah racun yang melumpuhkan, dia benar-benar dikendalikan oleh Tang San. Tang San berjalan di jalur membingungkan bayangan hantunya. Dengan satu langkah, dia datang ke sisi wanita muda kucing kurus. Membaliknya dengan ujung jari kakinya, tubuhnya jatuh dari tahap pertarungan roh. Menurut aturan, saat mereka jatuh dari panggung, mereka keluar. Pada saat yang sama ketika wanita muda kucing kurus jatuh dari peron, tikus gemuk juga terlempar ke sisi lain. Ternyata, Xiao Wu, yang sedang berlari menuju tikus gemuk, tanpa ragu mengaktifkan teleportasinya, berkedip di belakang tikus gemuk. Kepang kalajengkingnya mencambuk, menjebak leher musuh, menendang kaki kanan, melemparkan tikus gemuk dari platform. Jika itu adalah situasi hidup dan mati, tikus gemuk yang dibuang jelas masih memiliki kekuatan bertarung. Xiao Wu, meskipun dia mengaktifkan busur pinggangnya, tidak membuat musuh terluka parah. Lagi pula, Master Roh tipe binatang semuanya memiliki tubuh yang sangat kuat, ditambah musuh sudah siap untuk itu, tidak. Seperti paman bule vulgar yang disergap, yang bahkan tidak melepaskan kekuatan rohnya. Dalam pertarungan ini, roh tikus gemuk bukanlah roh tipe terbang, jadi bagaimana dia bisa mengendalikan tubuhnya di udara. Dia terlempar pada waktu yang hampir bersamaan dengan Tin Chet. Pertarungan dimulai dengan cepat dan berakhir lebih cepat. Dalam pertarungan, hanya dalam sekejap mata, pertandingan diputuskan. Di antara penonton, para penonton yang bersorak untuk kombinasi tikus kucing langsung menjadi hening seperti tikus, saat Tang San dan Xiao Wu duduk di panggung pertarungan roh dan saling tersenyum. Bahkan mereka tidak menyangka hari ini akan semudah ini. Dalam pikiran mereka mengira itu karena melawan roh. Sistem kontrol Tang San dan pertarungan jarak dekat Xiao Wu adalah penghitung dari Master Roh Sistem Agility. Awalnya Xiao Wu harus dilawan oleh Master Roh Sistem Agility, tetapi sekarang dia memiliki teleportasi, itu sangat mengurangi kelemahannya sendiri. Di bawah keadaan yang tidak siap, tikus gemuk bahkan tidak mengaktifkan cincin roh 1000 tahun sebelum dia dikirim terbang olehnya. Grandmaster, yang duduk di tribun, sedikit mengangguk. Dia sangat puas dengan penampilan Tang San dan Xiao Wu. Sebagai penonton, dia melihat lebih jelas dari orang lain. Dalam beberapa saat pertempuran, waktu reaksi Tang San dan sinerginya dengan rohnya sendiri semuanya sempurna. Mengalahkan tim dengan kekuatan roh yang lebih tinggi dengan mudah bukan hanya karena melawan roh. Pelatihan tempur selama berbulan-bulan di bawah arahannya mulai menunjukkan hasil. Di bawah pengumuman tuan rumah, 3-5 Combination menerima skor bagus dari 2 kemenangan berturut-turut, dan poin mereka naik menjadi 3. Baru sekarang orang banyak di sekitar panggung akhirnya mulai bersorak. Meskipun pertarungan ini singkat, rumput perak biru Tang San dan teleportasi Xiao Wu membuka pikiran mereka. Kerumunan itu adil, dan tidak akan kikir dengan tepuk tangan mereka. 3-5 kombinasi, di bawah sorak-sorai penonton, diam-diam meninggalkan panggung. Apa yang menunggu mereka masing-masing adalah pertarungan 1 lawan 1.
Mungkin hari ini adalah hari keberuntungan bagi Shrek Seven Devils. Dalam semua pertarungan roh 1 lawan 1 dan 2 lawan 2, semua orang memperoleh kemenangan. Di antara mereka Oscar dan Dai Mubai menamai kombinasi mereka harimau putih bersayap ganda, mengacu pada bagaimana di bawah bantuan Ao kecil, harimau putih mata jahat seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Mereka menghadapi kombinasi sistem serangan dan pertahanan Spirit Master, Dai Mubai di bawah pengaruh sosis jamur Oscar, dengan kecepatan yang sepenuhnya mengkompensasi kelemahannya, menambahkan kemampuan terbang, dengan kekuatan yang tidak kalah dengan petir yang dia kirimkan ke salah satu lawan di luar ring. Setelah itu kontes secara alami tidak menimbulkan ketegangan. Ning Rongrong dan Zhu Zuqing menamai kombinasi mereka Seven Treasures Sivet, dan saat lawan melihat Seven Treasures Glazed Tile Pagoda Ning Rongrong, semangat juang mereka sudah turun drastis. Ketika menghadapi kombinasi dengan Master Roh Sistem Tambahan, seseorang harus terlebih dahulu menyerang Master Roh Sistem Tambahan, tetapi Master Roh biasa tidak ingin menyinggung Sekolah Ubin 7 Harta Karun sebagai salah satu dari 7 sekte besar. Oleh karena itu, dua Master Roh peringkat ke-20 harus menghadapi Zhu Zuqing dengan kecepatan dan kekuatan yang ditingkatkan 30%. Di bawah bantuan dari Seven Treasures Glazed Tile Pagoda, Zhu Zuqing saat ini selain tidak memiliki kemampuan roh ketiga, sudah memiliki kekuatan yang melampaui tingkat peringkat ke-30, dan mengandalkan kecepatan seperti kilat dia menyelesaikan lawan tanpa membuang. Terlalu banyak usaha. 5 pertarungan 1 lawan 1, dan 3 pertarungan 2 lawan 2 berakhir dengan kemenangan penuh. Untuk pembukaan perjalanan pertarungan semangat 7 Iblis Shrek itu adalah awal yang sempurna. Tentu saja, mereka masih belum menyelesaikan pertarungan roh hari ini, masih ada satu pertarungan terakhir yang menunggu mereka. Berturut-turut makan 2 sosisnya sendiri, lalu memberi yang lain masing-masing 1 sosis pemulihan, wajah Oscar bangga. Memperoleh poin saat pertama kali mengambil bagian dalam pertarungan, bagaimana mungkin dia tidak bahagia, terutama karena selain menggunakan beberapa kekuatan rohnya untuk memberi Dai Mubai sosis jamur, dia pada dasarnya tidak melakukan apa-apa. Dia bahkan tidak perlu menggunakan rencananya untuk menghindari serangan lawan di atas ring. Grandmaster, Flander dan Zhao Wuji melihat 7 murid di depan mereka tidak bisa membantu tetapi mengangguk ke dalam. Bagaimana mereka bisa tidak puas ketika anak-anak berusia kurang dari 15 tahun ini dapat memperoleh kesuksesan semacam ini di arena roh. Grandmaster berkata, kita harus bergabung dalam pertempuran tim. Sebagai akibat dari mendaftar untuk pertarungan akhir, Anda harus bersaing hampir terakhir. Ingat, apa yang akan Anda hadapi adalah tim di atas peringkat ke-30. Pertarungan tim berbeda dari 1 lawan 1, dan 2 lawan 2. Kerja tim antara satu sama lain jauh lebih penting daripada kekuatan bertarung individu. Karena lawan bertarung sebagai sebuah tim, mereka tidak akan kekurangan master roh jenis apapun. Adapun taktik, itu tergantung pada bagaimana mereka diatur. Dai Mubai berkata, Grandmaster, jangan bilang kamu masih tidak senang dengan kerja tim kami. Little Sun, kamu adalah sistem kontrol Spirit Master. Ketika kita bertarung nanti kamu mengambil alih komando, kami semua akan mendengarkanmu. Petik 2. Tang San tidak keberatan, sebagai jiwa tim, ini adalah tugasnya. Nah, nanti Mubai, Xiao Wu, Zuqing, kalian bertiga adalah penyerang utama kami, Mubai di tengah, Xiao Wu dan Zuqing mendukung di samping. Aku akan berada di tengah sejauh mungkin menahan lawan dan mendukungmu, serang. Gendut, kamu tetap di belakang. Gunakan Phoenix Firewire-mu untuk melakukan serangan jarak jauh dan lindungi Ao kecil dan Rongrong. Ao kecil, mulailah bersiap sekarang, buat semua orang 1 dari 3 sosismu, ada masalah. Oscar berkata, tidak masalah, kekuatan roh saya masih cukup. Tang San terakhir menoleh ke Ning Rongrong, perhatikan keselamatanmu. Kamu dan Ao kecil tidak boleh jauh dari sisi Fatih. Jika lawan melancarkan serangan ke arahmu, tidak perlu gugup. Aku dan Fatih akan bekerja sama untuk melindungimu. Ning Rongrong terkikik, apa yang gugup? Sepertinya aku bahkan tidak bisa merasakannya. Dai Mubai berkata, bagus. Ayo pergi. Arena pertempuran tim jelas harus jauh lebih besar daripada 1 lawan 1 dan 2 lawan 2, dan lobi para kontestan tampak sangat ramai. Setidaknya 30 Master Roh menunggu di sini. Orang harus tahu, di seluruh kerajaan Balak, hanya ada 2 arena roh dalam skala arena roh agung Suotuo, 1 ada di sini, yang lain adalah arena roh agung Balak di ibu kota kerajaan Balak.
Orang mungkin mengatakan bahwa Master Roh yang ingin bergabung dalam pertarungan roh di Kerajaan Balak praktis harus berkumpul di dua kota ini, jika tidak, tidak akan ada banyak Master Roh di sini. Menurut statistik Spirit Hall, di seluruh benua ada tidak lebih dari 100.000 Spirit Master, dari mereka Spirit Master yang tinggal di Kerajaan Balak hanya sekitar 2.000, itu saja. Dari sini, Great Spirit Arena dapat menarik sejumlah Spirit Masters. Bahkan jika itu adalah Spirit Master pada level Flander dan Zhao Wuji, masih banyak yang berpartisipasi dalam pertarungan. Spirit besar. Karena level tinggi dan kekuatan yang kuat, penghasilan yang bisa mereka peroleh dari Great Spirit Arena cukup besar. Jika bukan karena banyak musuh Zhao Wuji dan arogansi Flander, dengan keuangan akademi yang merosot, mungkin mereka juga akan berpartisipasi dalam pertarungan roh. Benar saja seperti yang dikatakan Grandmaster, kelompok Tang San akan menjadi yang kedua dari yang terakhir muncul. Mereka tidak bisa melihat pertarungan di luar, dan di antara ketujuhnya ada 4 orang yang telah mengalami 2 pertarungan roh dan semuanya telah menggunakan beberapa kekuatan roh. Meskipun mereka mendapat bantuan sosis pemulihan Oscar, kekuatan roh tidak dapat pulih sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu. Jadi memanfaatkan waktu sebelum mereka harus muncul, ketujuh orang itu duduk di sudut bermeditasi untuk mengumpulkan kekuatan roh, bersiap untuk pertarungan nanti. Jika hanya satu orang yang mengenakan topeng, mungkin mereka tidak akan menarik terlalu banyak perhatian, tetapi ketika 7 orang mengenakan topeng yang sama, saat mereka memasuki lobi pertempuran tim ini, mereka tidak bisa menghindari menarik perhatian orang lain. Mayoritas Master Roh saat melihat pesta Tang San mengungkapkan ekspresi waspada. Meskipun mereka tidak bisa melihat wajah 7 iblis Shrek, dari perawakan dan pakaian mereka, mereka masih bisa melihat bahwa mereka terdiri dari 3 wanita dan 4 pria. Di antara tim Spirit Master wanita hanya 1/5 dari Spirit Master pria, jadi tim semacam ini sudah agak aneh. Saat 7 Tang San diam-diam berkultivasi dan menunggu untuk masuk, seorang pria besar setinggi lebih dari 2 meter, sangat kokoh tiba-tiba berjalan ke arah mereka. Dari penampilannya dia berusia lebih dari 30 tahun, dengan tubuh telanjang memperlihatkan otot-otot kecoklatan yang berlebihan, tidak perlu bertanya, dia adalah model kekuatan lain dari Spirit Master. Hei, nona kecil, dengan sosokmu, apa yang kamu lakukan menutupi wajahmu, biarkan kakak melihatnya. Dia berbicara dengan salah satu di antara 3 gadis dari 7 iblis Shrek dengan sosok paling berapi-api, Zuzu King. Meskipun Zuzu King adalah yang termuda, tingkat perkembangannya terus-menerus membuat Xiao Wu dan Ning Rongrong iri. Saat ini dengan wajah tertutup topeng, pada dasarnya tidak ada indikasi dia hanyalah seorang gadis berusia 12 tahun. Jawabannya sangat konsisten dengan kepribadiannya yang biasa, hanya satu ucapan dingin. Apakah wajahmu memalukan? Gadis kecil, tidakkah kamu tahu siapa aku? Kamu berani berbicara seperti itu padaku. Saat dia berbicara, dia sudah mengangkat tangannya yang besar. Dia menyuruhmu tersesat, tidakkah kamu dengar? Dai Mubai berdiri dengan tajam, melangkah di depan Zuzu King. Meskipun dia berukuran lebih kecil dari lawan, letusan tiba-tiba dari sikapnya yang mengesankan membuat lawan berhenti. Mencari mati. Pria besar itu dengan ganas melebarkan matanya, tangan kanannya tiba-tiba berayun, memukul Dai Mubai. Dai Mubai mendengus dingin, tinju kanannya mengayun ke atas untuk memenuhi telapak tangan lawan. Dengan peng yang teredam, tubuh pria besar itu bergoyang sekali, tetapi Dai Mubai mundur 2 langkah, cahaya dingin berkedip di keempat pupil mata jahatnya, niat membunuh yang intens segera meledak keluar dari yang tertua dari 7 iblis Shrek, iblis. Harimau putih mata. 7 iblis Shrek ke samping secara alami melihat Dai Mubai mendapatkan yang terburuk. Sebagai Master Roh tipe kekuatan, meskipun Dai Mubai tidak menggunakan rohnya, kekuatan rohnya dapat mempengaruhi serangannya. Dengan dia dikirim mundur 2 langkah, jelas terlihat bahwa kekuatan roh lawan lebih tinggi darinya. Orang harus tahu bahwa saat ini Dai Mubai sudah menjadi penatua roh. Peringkat 37, apalagi akan memasuki peringkat 38. Dipukuli oleh lawannya dalam keadaan seperti ini, maka, pria besar yang kuat di hadapan mereka ini sangat mungkin berada di peringkat 38, atau bahkan penatua roh peringkat 39. Di peringkat ke-30, kekuatan rohnya sudah menjadi eksistensi tingkat atas. Berhenti berkelahi. Ketika kedua belah pihak berdiri dengan pedang terhunus dan busur tertekuk, di ambang pertarungan besar, sebuah suara netral tiba-tiba muncul, seorang pria parubaya berusia 40 tahun mendekat dengan langkah besar.
Dia sepertinya tidak menggunakan kekuatan apapun, tetapi hanya dengan 2 langkah muncul di antara Dai Mubai dan pria besar itu. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu tidak dapat melakukan pertarungan pribadi di ruang tunggu arena roh? Ini adalah aturan arena roh agung. Jika kamu harus bertarung, lakukanlah di panggung arena roh. Melihat pria parubaya ini, yang sebelumnya dipenuhi amarah, pria besar itu tiba-tiba segera berubah kulit. Manajer Ao, salahku, aku tidak menahan diri sebentar. Pria parubaya bernama Manajer Ao menatap Shrek Seven Devils. Kamu pasti tim yang baru terdaftar Shrek Seven Devils. Baiklah, kamu tidak perlu berdebat di sini, karena itu terjadi. Hari ini kamu akan menjadi lawan satu sama lain di arena roh. Apapun keluhanmu, selesaikan sendiri di arena. Metsi, lain kali kamu membiarkan aku menangkapmu menyebabkan masalah. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar, ini terakhir kalinya aku akan memperingatkanmu. Ingat itu. Ya, tidak perlu mengulanginya, tidak perlu mengulanginya. Tubuh kuat Metsi dan ekspresi konyol di wajahnya tampak sangat tidak harmonis. Tetapi ketika tatapannya berubah arah ke Dai Mubai, itu segera menjadi dingin, mengulurkan jari untuk menunjuk ke Dai Mubai. Nak, tunggu saja nanti. Aku akan memukulmu sampai ibumu tidak mengenalimu, atau namaku bukan Metsi. Selesai berbicara, Metsi berbalik dan pergi. Manajer Ao itu melirik Dai Mubai, dengan acuh tak acuh berkata, jangan tertipu oleh penampilan. Metsi adalah kapten tim pertempuran gila. Semua anggota mereka memiliki kekuatan roh peringkat 35. Dalam 7 hari sejak mereka mendaftar di arena roh, tim mereka telah memperoleh 7 kemenangan berturut-turut di peringkat penatua roh. Jika mereka dapat mencapai 10 kemenangan berturut-turut, mereka akan langsung maju ke pertarungan roh tembaga. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat dihitung sebagai kelas 1 di antara yang ke-30 peringkat tim pejuang roh tembaga, mereka bahkan akan luar biasa. Anda sendirian. Jika Anda mengakui kekuatan Anda tidak mencukupi, setelah naik panggung segera mengakui kekalahan. Jika tim pertempuran gila bertindak, Anda akan berakhir terluka atau mati. Petik 2. Manajer Ao tidak berbicara dengan keras, cukup untuk membuat semua 7 iblis Shrek mendengarnya, lalu berbalik dan pergi. Tetapi setelah Master Roh lainnya melihat Manajer Ao, mereka tidak melihat ke arah mereka lagi. Dai Mubai melengkungkan bibirnya. Aku tidak menyangka bahwa pertama kali kita naik ke tahap pertarungan roh kita akan menemukan tulang yang sangat sulit untuk dikunyah. Terluka atau mati. Aku ingin melihat siapa yang benar-benar terluka atau mati. Si Metsi itu tidak sederhana. Oscar berkata, Bos Dai, ingat hal pertama yang dikatakan manajer ini, jangan tertipu oleh penampilan. Dia memberi kami petunjuk, Metsi tidak kasar seperti yang dia tampilkan. Mampu menjadi kapten tim, memimpin timnya ke-7 kali berturut-turut, kemenangan, menakutkan tim lain, yang tidak dapat dicapai dengan kekuatan saja. Orang ini mungkin secara khusus menyelidiki kekuatan kita. Dai Mubai mengangguk, sangat mungkin, jika seperti ini, kita harus berhati-hati. Semua orang mendengarkan, jika situasinya memburuk, jangan memaksanya. Segera gunakan sosis jamur Ao kecil dan lepas dari ring. Keselamatan semua orang harus menjadi prioritas pertama. Sebagai kapten tim Shrek Seven Devils, Dai Mubai bukanlah orang yang membiarkan emosi mempengaruhi keputusannya, tapi dia juga tidak akan berdaya melihat gadisnya dihina. Tentu saja, kata-kata, gadisnya, hanya dikenali olehnya saja, Zuzuking sama sekali tidak akan mengakuinya. Tang San berkata, lawan memiliki keunggulan dalam peringkat. Karena Metsi itu ditulis si, rohnya harus badak. Seorang guru roh cenderung ke tipe kekuatan fisik defensif. Saat menyerang, kita harus sebisa mungkin menahan diri dari bentrok bersamanya. Pertama serang Master Roh peringkat bawah lawan. Serahkan si gila ini padaku. Aku akan menahannya sejauh mungkin. Arena roh ke-13 sama sekali memiliki 5 cincin. Sebelum pertandingan ketiga, Shrek Seven Devils memiliki 1 jam istirahat. Akhirnya, giliran mereka. Shrek Seven Devils meninggalkan area istirahat Master Roh pada saat yang sama dengan tim pertempuran gila. Sekarang, mereka akhirnya melihat semua anggota tim pertempuran gila. Metsi yang sangat besar berjalan di depan mereka. Mengikuti di belakang adalah 2 pria parubaya sekitar usia yang sama, keduanya memiliki penampilan yang agak mirip, dan seharusnya sepasang saudara laki-laki, dengan tubuh biasa dan kulit suram. Lebih jauh di belakang adalah seorang wanita glamor, satu-satunya wanita di tim pertempuran gila.
Melalui riasan tebal, usianya tidak dapat ditentukan, tetapi dengan sosoknya, dia seharusnya berusia lebih dari 20 tahun. Pakaiannya juga sangat terbuka, di bagian atas tubuhnya dia hanya mengenakan kain yang membungkus dadanya, dan meskipun dia mengenakan rok tipis seperti kain kasa, dan kulitnya bisa terlihat samar-samar. Wanita genit itu membuat Dai Mubai berjalan pertama kali dari 7 iblis Shrek dengan tatapan centil. Dai Mubai bahkan tidak meliriknya, dia telah melihat banyak wanita cantik, dan paling tidak menyukai riasan tebal semacam ini. Sejak awal dia tidak tertarik sama sekali. Dai Mubai tidak tertarik, tetapi dia tidak mewakili kepentingan yang lain, misalnya Fatih tertentu. Saat ini Evil Fire-nya sudah naik. Diam-diam menelan, dalam pikirannya memainkan beberapa fantasi yang tidak cocok untuk anak-anak. Di belakang wanita genit itu ada dua pemuda bertubuh kurus, terus-menerus mengawasi ke segala arah dengan tatapan berkedip-kedip. Berjalan terakhir dari tim pertempuran gila adalah anggota tertua mereka, setidaknya lebih dari 40, tampil sangat rata-rata, pakaiannya juga cukup sederhana, jika dia tidak berada di arena roh besar ini, akan sulit untuk menghubungkannya dengan dua kata, roh menguasai. Saat 7 iblis Shrek mengamati lawan, lawan secara alami juga mengamati mereka. Sayangnya, di antara 7 iblis Shrek selain dari sosok khas Fatih, yang lain semuanya memiliki tubuh yang sangat biasa, dan dengan wajah mereka semua tersembunyi di balik topeng Shrek, sangat sulit untuk membedakan apapun. Tim Spirit Fighting Stage jauh lebih besar daripada 1 lawan 1 dan 2 lawan 2, diameternya mencapai 40 meter. Penonton di sekitarnya juga 2 kali lebih besar, dan sekarang tribun sudah penuh. Di panggung pertarungan roh ada beberapa noda darah, jelas tertinggal dari pertarungan roh tim sebelumnya. Kemunculan Mad Battle Team tersebut sekaligus menyulut kegemparan penonton, sorakan riuh bergema dari mana-mana. Cabut mereka sampai hancur, bunuh mereka. Panggilan serupa tidak hanya meningkatkan tekanan, tetapi juga membuat darah orang mendidih. Penyiar di atas panggung secara tak terduga bahwa manajer AO yang membantu. Shrek Seven Devils sebelumnya, berdiri di tengah ring. Pertarungan keempat, pertarungan tim. Kedua belah pihak yang siap bertarung adalah, tim pertempuran gila dan Shrek Seven Devils. Mengenai tim pertempuran gila, saya pikir sudah tidak perlu pengenalan yang panjang, mereka telah memperoleh rekor brilian 7 kemenangan berturut-turut, jika mereka dapat mempertahankannya dan di masa depan memenangkan beberapa pertarungan lagi, maka, mereka kemungkinan besar akan memecahkan rekor Suotuo Great Spirit Arena untuk pertarungan roh tembaga yang paling cepat mencapai, berkumpul di sisi lain. Tim ini baru saja menyelesaikan pendaftaran hari ini juga merupakan pertarungan roh tim pertama mereka. Sayang sekali mereka harus menghadapi tim pertempuran gila. Master roh bertopeng ini disebut Shrek Seven Devils. Entah itu karena tim pertempuran gila memiliki terlalu banyak pendukung atau topeng Shrek Seven Devils membuat para penonton merasa tidak enak. Saat manajer AO mengumumkan nama mereka, penonton di sekitarnya langsung mencemooh. Area panggung pertarungan roh berdiameter 40 meter sudah sangat besar, lebih dari 1000 meter persegi. Oleh karena itu meskipun kedua sisi berbaris memiliki lebih dari 14 orang, itu masih tidak tampak ramai. Mengikuti pernyataan manajer AO, tim Shrek Seven Devils dan Mad Battle masing-masing mengambil formasi mereka. Di sisi tim pertempuran gila, terjauh di depan adalah kapten tim Mad Sea, dan di belakang punggungnya adalah dua pria parubaya yang suram, 3 orang yang mengadopsi formasi segitiga. Wanita genit berada di tengah 7, masih mengenakan senyum menawan. Dua pemuda bertubuh kurus berada di kedua sisi, dan pria parubaya yang tampak sangat biasa itu adalah yang terakhir. Seluruh formasi menyerupai penusuk runcing. Sisi Shrek Seven Devils juga masuk ke formasi mereka. Berbeda dari formasi 3-3-1 lawan, Shrek Seven Devils mengambil formasi 3-1-1-2, 7 orang dibagi menjadi 4 baris. Terjauh di depan adalah Dai Mubai, Xiaohu dan Zhu King, kedua adalah Tang San, ketiga adalah Ma Hongjun, dan terakhir adalah Oscar dan Ning Rongrong. Oscar menempel di dekat tempat Ning Rongrong berdiri. Saat ini dia tidak memiliki tugas apapun, 3 sosis yang diminta Tang San untuk semua orang yang telah dia bagikan. Bahkan jika mereka harus diisi ulang, dia bisa menyelesaikannya dengan cepat. Apa yang kau lakukan sedekat ini denganku? Ning Rongrong berkata dengan suara rendah. Oscar berkata, jika seseorang menyerang Anda, saya dapat melindungi Anda dengan tubuh saya. Jika dia mendengar kata-kata Oscar dalam situasi biasa, Ning Rongrong pasti akan mengira dia sedang mencoba sesuatu.
Tapi saat ini kata-kata Oscar tidak terdengar bercanda, tatapannya selama ini tertuju pada lawan yang tidak jauh, suaranya juga jelas menjadi tebal. Memiliki dua sistem tambahan Spirit Masters memang bagus, tapi itu juga berarti kekuatan bertarung Shrek Seven Devils adalah 5 orang. Menghadapi tim yang terdiri dari 35 anggota peringkat atau lebih tinggi, tekanannya jelas, dan Ning Rongrong dengan roh pagoda ubin berlapis 7 berharga jelas akan menjadi target utama lawan. Orang harus tahu bahwa dengan dia di sana mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka hingga 30%. Penyiar secara terpisah bertanya kepada kedua belah pihak apakah mereka siap. Sebagai kapten tim, Dai Mubai dan Metsi pihak lain secara bersamaan menunjukkan persiapan mereka selesai. Mulai hitung mundur dari 5, 5, 4, 3, 2, 1. Pertempuran semangat tim, pertarungan keempat. Mulai. Pertarungan 1 lawan 1 dan 2 lawan 2 tidak memiliki hitungan mundur ini. Demi membiarkan Master Roh kedua belah pihak punya waktu untuk melepaskan roh mereka. Seperti ini, dalam pertarungan, itu bisa mencegah efek seseorang melepaskan roh mereka secara perlahan. Tentu saja, ke Great Spirit Arena, itu untuk membuat pertarungan roh menjadi lebih dramatis dan menarik penonton. Saudaraku, lepaskan semangat. Dai Mubai berteriak keras. Sikapnya yang mengesankan tiba-tiba meningkat, otot-otot di seluruh tubuhnya mengembang dalam sekejap, kedua lengan terentang ke kedua sisi, melepaskan peningkatan tubuh harimau putih rohnya. Pada saat yang sama, kedua belah pihak secara bersamaan melepaskan semangat mereka. Dalam beberapa saat, tubuh Beast Spirit Masters berubah. Tool Spirit Masters memanggil roh mereka, seluruh Spirit Fighting Stage segera menjadi sangat mempesona. Tang San akhirnya mengerti mengapa penonton suka menonton pertarungan semangat tim. Momen awal ini saja sudah tidak bisa dibandingkan dengan dua jenis pertarungan roh lainnya. Bayangkan, 14 Master Roh secara bersamaan melepaskan roh mereka, cincin roh yang sangat indah bersinar secara bersamaan, pemandangan yang begitu megah. Di sisi Shrek Seven Devils, warna cincin roh Spirit Elders sama, Dai Mubai, Oscar, Tang San dan Xiao Wu, semuanya memiliki 2 kuning dan 1 ungu, dengan kata lain 200 tahun dan 1000 tahun, semuanya 3 cincin roh. 3 lainnya juga masing-masing memiliki cincin roh 200 tahun. Dibandingkan dengan 7 iblis Shrek, tim pertempuran gila lawan jelas memiliki cincin roh yang agak tidak cocok. Metsi punya 1 putih, 1 kuning, 1 ungu. Sebuah perakitan standar 10 tahun, 100 tahun dan 1000 tahun. 2 pria parubaya suram di sisinya masing-masing memiliki 1 putih dan 2 kuning. Jelas banyak cincin roh yang lebih lemah. Satu-satunya dengan konfigurasi cincin roh tingkat pertama secara tak terduga adalah wanita genit itu, sama seperti 4 tetua roh di pihak 7 iblis Shrek, dia juga memiliki bantuan 2 cincin roh kuning dan 1 ungu. Dari 3 lainnya, meskipun mereka juga Master Roh peringkat ke-30, cincin roh 1000 tahun hanya muncul di atas pria parubaya yang tampak sangat biasa, cincin rohnya sama dengan Metsi, dan 2 lainnya memiliki 1 putih dan 2 kuning. Warna rapi sisi Shrek Seven Devils segera membentuk kontras yang jelas dengan pertarungan tim yang tidak seimbang. Meskipun Metsi yang sebelumnya telah mengeluarkan kekuatan Dai Mubai memiliki kesiapan tertentu, ketika dia melihat 7 iblis Shrek secara tak terduga memiliki 4 tetua roh dengan pengaturan cincin roh tingkat pertama, dia masih khawatir. Untungnya, mereka masih memiliki 3 Spirit Grandmaster, jika tidak, mungkin dia akan langsung berpikir untuk menyerah. Dari kontras cincin roh di depan mereka, dapat dilihat betapa langkanya cincin roh tingkat tinggi, karena Master Roh biasa mendapatkan cincin roh yang bagus sangatlah sulit. Lagi pula, binatang roh yang menghasilkan cincin roh yang luar biasa semuanya jauh lebih kuat daripada Master Roh, mereka hanya bisa diperoleh dengan aman dengan bantuan yang kuat. Kerumunan yang awalnya berisik sekarang menjadi sunyi, dampak melihat 4 cincin roh ungu sama sekali tidak kecil. Belum lagi pihak Shrek Seven Devils tidak memiliki bahkan 1 cincin roh putih, ini adalah kesaksian yang cukup dari latar belakang mereka. Manajer AO sama-sama dikejutkan oleh cincin roh 7 iblis Shrek, tetapi dia masih pulih dengan sangat cepat, dan bersamaan dengan menyatakan permulaan mundur dengan cepat, kecepatannya sangat tinggi, jelas dia adalah seorang guru roh dengan kekuatan yang tidak dapat dipertimbangkan. Yang pertama bertindak bukanlah Battle Spirit Masters yang dimiliki kedua belah pihak di depan, tetapi sistem tambahan Spirit Masters di belakang. Cahaya bersinar di telapak tangan pria paruh baya yang lebih tua itu, di tangannya sudah ada piringan perak,
cincin roh putih dan kuning di sekujur tubuhnya berkobar secara bersamaan. Wisfudis, biarkan cahaya pertahanan berkembang. Wisfudis, biarkan halo ofensif mekar. Dua lingkaran cahaya berwarna sama dengan dua cincin roh yang dilepaskan dalam sekejap, memberikan masing-masing dari 6 rekan di depannya lapisan cahaya kuning dan putih.